Bagimu pujian, hormat kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Pakai ye kan? Ye. Tunggu selesai dulu Pak. Lagi Pakai ye. enak, sebentar banget nyanyinya. Ya, ketemu lagi bersama kita di Bagi Cerita. Dan cerita-cerita kali ini semoga bisa berdampak buat teman-teman yang mendengar ya. Nah, kali ini kita akan ngebahas tentang hutang. Aduh. Itu relate banget gak sih? Sama saya tuh sering ngutang dulu di warteg gitu, Bu. Habis makan minta buku bon. Oh iya. Iya kan? Oh iya bener-bener. Ngalamin gak? Ngalamin gak, Bin? Enggak lah dia loh. Gak pernah kayaknya. Gak pernah. Dia sering diutangin tapi. Kata dia bukan rumah makan. Babi panggang karo ya. Pakai BPK. buku bon. Kok gue tahu ya? Aduh. Well ini topik yang bener-bener relate banget sih sama kita. Tapi kalau gue lebih ke yang diutangin sih. Daripada Aduh. yang utangin. Aduh. Tapi kita belum pernah kesampaian ngutang sama lu loh. Jangan lah. Belum ya, belum. Jangan, gak boleh. Well sebenarnya apa itu hutang? Ayo, apa itu hutang? Apa? Aduh. Aduh apa ya? Uang lagi. Hutang. Ya utang. Utang ya ketika orang minjem sesuatu lah, nggak melulu uang gitu kan. Ya utang udah gitu aja. Tapi sebenarnya boleh gak sih kita tuh berhutang? Apalagi lo kayak orang Kristen, Cil. Kristen. Iya. Ini kita ngebahas di ranah Kekristenan. kekristenan ya. Iya. Oke. Tapi sebenarnya gini, kan kita banyak dari kita kejebak ya sama ayat di Mazmur yang bilang, Daud bilang gini, dahulu aku masih muda, sekarang aku sudah tua, tapi aku nggak pernah melihat orang yang percaya Tuhan hidupnya meminta-minta. Dia bilang gitu. Tapi banyak yang ngartiin sebagai orang Kristen nggak boleh ngutang, kan agak aneh ya, diartinya seperti itu ya. Sedangkan kita tahu ada beberapa kisah kayak janda gimana ya, suaminya itu seorang nabi, tapi ketika meninggal ninggalin hutang sampai anaknya diancam bakal dijual jadi budak gitu. Nah itu nabi loh, nabi punya utang, meninggal istrinya nggak bisa bayar gitu kan. Jangan-jangan ngutang juga gak tahu tuh bininya. Ya nggak tahu juga ya, zaman dulu mah harusnya bisa ke-track ya. Iya. Zaman dulu. Cuma kalau masalah pertanyaan boleh atau nggak boleh, sebenarnya jawabannya kan mudah kan. Kenapa sampai ngutang gitu kan. Kan ada orang yang ngutang karena terpaksa, kepepet. Ada orang yang memang hobi aja ngutang. Nggak tahu kenapa pokoknya gampang banget buat Jadi ngutang. habit ya. Iya jadi kayak oh tenang tinggal pinjam aja situ orangnya baik tinggal pinjam. Ih, gue sering banget ketemu orang kayak gitu. Iya pas ditagih galakan dia ya. Iya, kayak kita yang ngutang, Iya ngutang kita yang sama dia. mohon buat Iya. dibalikin makanya kenapa bijak-bijak. Nah kalau gue pribadi gue punya lumayan banyak pengalaman hutang tapi pengalamannya gue gak berani membanggakan. Gue pengalamannya agak jelek. Dulu gue pernah ngutang lah sama orang, menariknya gue kebanyakan ngutang bukan sama orang dekat. Justru yang suka kasih gue utang malah orang yang gak terlalu dekat. Kebanyakan. Ya. Terus ini anehnya setiap kali gue ngutang gue bilang gue pinjam uang sekian, gue selalu pengen beli ini gitu kan. Gue selalu detail ngomongin, gue balikin kasih gue waktu 6 bulan gimana boleh gak? Nah, gitu. Dia suka bilang boleh gitu. Nah ini anehnya tuh gini, setiap kali gue pengen, jadi udah pinjem nih, mulailah gue mencicil tiap bulan, lancar. Bulan 1, bulan 2, bulan 3. Begitu bulan ke-5, bulan ke-6, gak tahu kenapa pendapatan gue seret. Akhirnya ketunda. Tapi gue minta maaf sama orang, sorry nih ini gue lagi bayaran belum turun, ini belum cair dan sebagainya gitu. Akhirnya ketunda, harusnya 6 bulan. Bisa keseret tuh sampai 9 bulan bahkan sampai setahun gara-gara tiba-tiba pendapatan gue anjlok di bulan itu. Dan itu lumayan sering terjadi ketika gue masih ngutang ya, anehnya gitu. Jadi kesannya kayak gue melama-lamain ngebayar padahal kondisi keuangan seperti itu. Tapi gue paham kalau misalnya dia, gue udah jaga-jaga nih kalau dia sampai marah gitu, lu tepatin janji dong ya. Gue udah relain lah kalau sampai dimarahin. Cuma ya puji Tuhannya beberapa orang yang rajin gitu ngutangin uangnya ke gue, bukan orang seperti itu. Mereka ngerti gitu. Mereka ngerti. Gue pernah juga sekali kejadian
dia bilang gue lagi butuh uangnya, gue bingung gimana caranya. Akhirnya kita terpaksa gue membayar hutang dia dengan cara gue ngutang sama teman gue yang lain. Tapi untungnya yang gue ngutang ini abis itu gue dapat ada income yang bisa akhirnya gue pakai buat bayar dia gitu. Nah Oke. yang susah kan gini ketika ada orang yang ngutang tapi menggampangkan semua. Ya. Gampang lantas juga dapat kerjaan. Ya. Dalam Yesus pasti bisa kita bayar utang gitu kan. Kayak nggak bertanggung jawab banget kayak gitu. Iya. Dan satu pengalaman gue yang paling mengagetkan lah, agak sedikit ada bangga gitu tapi utang bangga gitu ya. Jadi ada temen gue dengan baik hati waktu itu dia ngelihat gue kayaknya gue kesulitan ngatur kartu kredit. Ya dari awal gue udah salah memang waktu punya kartu kredit nggak bijak. Akibatnya gue nyicil terus bayarnya nggak lunas. Nah temen gue menyarankan nih gue lunasin lu nyicil ke gue aja. Jadi gitu. Jadi dibayarin Pakai kartu bunga kreditnya. nggak akhirnya? Enggak kena bunga. Karena gue pinjam sama dia. Oh iya kalau kartu kreditnya gue nggak bayar kena bunga. Betul. Tapi dia saranin seperti itu. Gue bilang wah enak banget gini. Ya udah dia bilang kasih 6 bulan ya. 5-6 bulan lah oke gitu. Terjadi lagi di bulan ke-6 kerjaan gue seret. Gitu. Tapi gue ngomong sama dia. Gue selalu kalau gue udah mulai gue gak bisa kasih tepat waktu nih. Gue ngomong sama dia. Ci kok sorry banget nih. Gue kerjaan gue seret ini gue gak bisa kasih bayar tepat waktu deh. Gitu. Oh ya udah gak apa-apa. Yang penting lu kasih tahu dia bilang gitu kan. Akhirnya gue bisa bayar dia waktu itu kalau gak salah bulan ke-8 apa bulan ke-9. Nah itu lucu kan selalu di ujung gue jadi susah. Tapi ketika gue bayar ke lunas. Ci kok lunas ya sorry loh lama sorry loh gue bilang gitu. Wah selamat ya utang kamu lunas dan selamat kamu orang pertama yang melunasi hutangnya sama saya. Hah? Gua bilang, sorry Ci gimana maksudnya? Jadi ternyata banyak yang pinjam sama dia nggak pernah lunas. Gua orang pertama yang lunasi. Gue malah antara mau bangga atau gimana utang kok gue bangga. Tapi lucu ada yang lebih parah dari gue ternyata nggak pernah melunasi gitu. Dan orang itu ya udah kemungkinan besar ya orang yang rajin pelayanan di gereja. Kayak gitu. Tapi emang sebenarnya maksudnya kalau misalnya hutang, kita bicara hutang, kenapa lu memilih untuk minjem sama orang bukan sama kayak Bang, bang? pertama gue nggak paham cara kerja bank. Kedua bank itu kan image-nya udah jelek. Tapi Bunga, bunganya bunga, sih, bunga, ya bunga bunga. gitu Jadi kan. lu bayarin Ada bunga dalam bunga yang dibungakan lagi gitu katanya gitu. Kartu kredit kan gitu juga kan. Ya. Gitu akhirnya gue pikir kenapa pinjam sama temen atau orang yang gue kenal. Karena nggak ada bunga tentunya. Aneh sih kalau teman gue kasih bunga. Tapi emang di dalam hukum Alkitab kan kita nggak boleh ya ngasih riba nggak sih bunga ya? Kalau kita minjemin. Oh sorry gue kurang paham sama riba. Riba itu apa sih? Hukum hutan ya? Itu rimba Pak. Oh gimana? Gua kira lu mau jawab loh. Jadi lu dia yang ngeliat jawab. ke sini? Oh iya. Oh iya. Ya sekali bilang jatah. Coba, Udah Bapak, udah gimana? megang mic Riba lu. itu sama kayak dengan bunga sebenarnya. Jadi lu minjam berapa, nanti tempo dalam sekian, pokoknya per hari atau per hari, per bulan atau per minggu nanti bunganya sekian. Misalkan lu pinjam 5 juta nih misalkan. Jadi Ribanya ribanya itu adalah pokoknya lu bayarnya sebulan itu kalau misalkan 5 kali misalkan berarti kan sebulannya dilebihin sejuta gitu ya kan. Nanti lebih berapa. Tapi kalau lu nggak 1,2 bayar, gitu. misalkan telat bayar nih jadi 1,2 misalkan gitu kan. Nanti kalau misalkan lewat dari hari H nambah lagi tuh bunganya gitu. Oh itu riba. Jadi Iya biasanya bunga begitu. sama aja bunga. Kalau ria Sama apa? sih. Ria pamer bukan? Oh ria itu pamer. Ria itu Enggak, pamer. gua nggak ngerti istilah gituan emang. Oh, Emang iya. gua nggak ngerti. Ya riba juga gua nggak tahu tuh. Ria pamer kan ya? Iya. Dia Gua pamer. cuma tahu hibah gitu. Hibah kan dikasih free Iya, kan. hibah. Itu hibah kan. Ya. Ya atau hibah tuh kalau suka ngomongin orang itu yang. Gibah. Oh gitu hibah. Oke, gue baru tahu riba. Tapi kalau misalnya kita mau minjemin uang sama orang, kalau gue pribadi ya, tunggu kita kayak musuhan kayak jauh gak sih, kejauhan gak sih ini coba. Sempit. Geser. Badan kita soalnya double portion. dan kita ya. dulu tak begini gitu. Iya jadi kalau misalnya kita udah minjemin orang uang, biasanya kalau gue udah siap hilang. Jadi kalau misalnya, Iya, makanya waktu kalau misalnya suami gue nih, pinjam kan lu sering uang. banget dipinjemin. Oh gue kira suami lu minjem minjem. uang sama lu. Minjemin orang uang, piutang berarti ya. Iya, mempiutangi. Mempiutangi. Orang yang memberi utang kan, Iya. orang yang memberi utang sebutnya piutang. Piutang, iya. Jadi dia tuh sering banget dipinjemin uang sama orang dan Gitu. Tutupi perut Anda. biar nggak terlalu ini banget ya, tebel banget.
ini belum pup, kata istri gue gitu. Kalau gemuk belum pup, belum pup. Anginnya banyak, masuk angin kali lu bro. Anginnya. Iya nih, keluarin aduh, dulu. ada jarum nggak jarum? Iya, jadi apa tadi sampai mana? Suami lu Iya, ngutang. suami gue suka dipinjemin uang. Suami lu suka minjemin uang. Suka minjemin uang. Iya, sampai keder gue nih gara-gara masuk angin. Intinya ada orang minjem uang sama suami Iya. lu. Oke. Dia selalu tanya mau kasih nggak gitu. Terus gue kembaliin lagi ke dia, kan lu yang punya duit nih ya, lu siap nggak kehilangan itu uang gitu. Kalau misalnya lu nggak siap, ya lu jangan. Tapi kalau misalnya lu mau siap membantu dan siap kehilangan, ya udah lu tentuin aja nominalnya berapa. Mungkin nggak sesuai dengan yang dia minta, tapi ya lu udah siap kehilangan uang segitu. Karena biasanya orang minjem tuh kayak jarang banget yang bisa ngebalikin lagi gitu. Oh, Kayaknya hampir nggak ada. nggak Kalaupun ada itu saya. nggak ada, itu kayak omong Enggak kosong lah, semuanya. enggak, ada juga kok yang suka ini. Sampai akhirnya pernah ada orang ya, ini teman komunitas gereja tapi bukan di Gereja gereja. apa namanya? Teman Oh, gereja komunitas A. rohani ada tuh yang maksudnya akhirnya dia minjem pakai surat BPKB mobil. Oh, Dia jaminan, gadein, jaminan. Dan ternyata itu BPKB-nya mobil punya perusahaannya dia. Lah? Maksudnya kantor tempat dia kerja. Ah. Dia gadein ke kita gitu loh. Dia jaminin ke kita dan satu kali ada pemeriksaan itu BPKB-nya dicek sama kantornya, dia panik gitu, minta balik. Tapi pada saat itu mikir kalau misalnya lu minta balik terus lu nggak bisa balikin gimana gitu. Dan itu jumlahnya puluhan juta. Sekitar 20 atau 22 juta, gue lupa deh. Ya pokoknya sekitar segitu sampai akhirnya gue sama Nyoman bilang, Man siap-siap nih ya, siap-siap nih kita kehilangan nih duit nih. Bener aja, gak bisa bayar. Maksudnya ditagih pun ya gak bisa bayar. Sampai akhirnya gue sama Nyoman memutuskan gini, karena gue kan kenal suami istri ini dan orang tuanya bahkan gue kenal juga. Dan juga saudaranya tuh suka pada minjemin uang ternyata. Jadi habit mereka tuh sekeluargaan minjemin uang. Sebuah kebiasaan. Dan Nyoman korban. Dan kita diam aja pada saat itu. Kita gak ngomong ke pemimpin rohaninya, gak ngomong ke siapa-siapa pada saat itu. Sampai akhirnya kita udah gerah, kita ngomong tuh sama salah satu full timernya. Kak tolong dong, ini kita gimana dipinjemin uang mulu nih dan dia gak bisa balikin. Terus ya akhirnya ya mungkin ditegur apa segala macem. Sampai akhirnya ya dia juga minjem gak bisa bayar. Terus udah gitu sampai kita bilang yaudah Man, yuk kita relain aja. Kita ngomong sama mereka, kita relain aja, kita bebasin hutangnya gitu. Yaudah sampai akhirnya itu nggak jadi beban lagi buat kita gitu. Karena kalau misalnya kita masih nyimpen kayak, ih dia ngutang sama gue nggak bayar kan juga nggak beres. Guenya juga yang rugi kan. Jadi kayak kesel sendiri gitu ngelihat orang itu. Tapi ya akhirnya gue jadi kayak jarang-jarang lagi sih datang ke komunitas itu karena gue males takut dipinjemin duit mulu. Jadi trauma bro. Soalnya bukan cuma satu orang, ada beberapa. Gitu. Buset. Lu Kadang-kadang bayangin itu komunitas Kristen loh. kadang-kadang jadi orang baik tuh serba salah loh. Orang baik itu kadang-kadang kalau kita nggak kasih kita kayak nggak tega, tapi kalau kita kasih kita kayak dikerjain. Gitu. Gue juga kayak gitu. Akhirnya gue dulu waktu belum nikah malah, ini ada saudara gue suka minjem uang sama gue nih. Nggak gede, kayak goban, cepeceng, kayak gitu aja. Tapi tiap kali minjem dia bilang Selasa gue ganti. Nah itu Selasanya dari bulan April tahun 2010 sampai sekarang 2022 itu nggak pernah balik tuh. Tapi dia minjemnya nggak cuma sekali itu doang, enggak. Setiap kali minjem. Itu kalau total ya udah nggak tahu berapa juta. Kalau mau gue totalin ya. Terus sampai satu hari karena kita udah nikah, kebutuhan dia juga makin gede. Dia pinjemnya udah nggak pakai goban cepek, enggak. Udah kayak gopeceng. Buat teman-teman yang nggak ngerti gopeceng bisa lihat teks di bawah ini apa itu gopeceng. 500.000. Nah minta pinjam gopeceng kadang-kadang 1,5 juta segala macam. Terus dari situ nggak tahu gimana gue karena udah nikah kan nggak bisa kan kalau udah nikah gue langsung main kasih pinjam tanpa istri gue tahu. Gue ngomong sama dia gitu, ini ada kemungkinan nggak balik loh. Gue bilang gitu aja, nggak ada kemungkinan nggak balik loh, lihat dari sikapnya. Tapi kalau nggak bantu saudara gitu, kadang-kadang nggak tega juga. Akhirnya kita diskusi, kita bilang ya udah kita bantu, kira-kira yang kita rela hilang berapa gitu. Akhirnya ya udah, bilang gue nggak ada uang segitu, tapi kalau segini gue ada. Akhirnya tiap kali dia minjem kita nggak pernah nagih, kita udah anggap rela aja. Nah kadang-kadang dia balikin, ada juga pernah yang nggak balik gitu.
Tapi kita juga nggak kehilangan damai sejahtera karena kita udah sepakat berdua, udah relain kalau nggak balik. Iya, benar harus Kayak begitu. gitu. Karena orang benar pengasih dan pemurah ya, apa sih? Enggak juga sih. Orang bener kadang-kadang Orang- begoin. Orang fasik itu dia suka utang nggak bayar. Iya. Tapi harus gini lah, harus bisa dibedain. Orang baik nggak sama dengan orang bego gitu. Maksudnya kalau lu tahu ini orang calon pinjam nggak pernah balik, lu harus pertimbangin baik-baik. Iya, bener. Bukan berarti lu Bener. jahat. Tapi kalau gue punya prinsip gini, kalau kebaikan gua membuat orang ini hidupnya jadi makin kacau, gue lebih baik nggak usah baik sama dia. Iya. Sekalipun kalau- itu saudara ya. Iya, sekalipun saudara. Ya. Karena gini, berarti kita punya andil membuat dia jadi lebih buruk. Iya, bener banget. Gitu. Bener banget. Jadi itu yang kita sepakati. Yang penting gitu gue sepakati sama istri gue untuk tidak memberi sampai ke bagian yang kayak kita nanti kita bisa nggak rela. Ya. Kayak gitu. Bener. Dan memang ini saran aja buat kalian yang pasangan ya, berpasangan suami istri, pada saat misalnya salah satu anggota keluarga kalian dari pasangan kalian mau pinjam uang atau mau ada kebutuhan, harus komunikasi, jangan tanpa sepengetahuan pasangan karena nanti bisa ribut juga. Kalau dia paksa gimana? Kayak misalnya, entar gue tanya dulu, gue butuh sekarang gak gitu. Enggak, harus tegas. Kita harus tegas, maksudnya tar dulu, gue harus ngomong dulu sama pasangan gue. Kalau misalnya memang ternyata nggak bisa, ya udah bilang aja nggak bisa. Meskipun maksudnya nanti akan jadi nggak enak, tapi kita sendiri jangan jadi nggak jadi beban buat kita. Karena Firman Tuhan bilang apa? Kita tuh nggak boleh jadi penanggung beban sesama, penanggung hutang sesama kita. Itu Firman Tuhan bilang begitu, benar kan Pak Pendeta? Di mana ayatnya? Di sini. Oh, perlu cari nih. Oh iya, nanti ya ada di sini. Tapi gini. Kalau dia tetap ngotot maksa karena gue butuh banget sekarang. Nggak nih, sekarang, mungkin, gitu. dia nggak mungkin maksa kalau misalnya kita bisa tegas. Atau bisa juga dengan cara Alkitabiah. Apa tuh? Misalnya dia udah ngotot nih, pinjam maksa gitu. Please lah Bin, please. Lu jawab sesuai dengan kapasitas lu sebagai orang percaya. Lu pakai ayat, lu bilang gini, emas dan perak tidak ada padaku. Tapi apa yang aku punya aku berikan kepadamu. Dalam nama Yesus bekerjalah. Atau yang lebih keras lagi ya, nyala kau pembuat kejahatan. Wah itu udah Bertobatlah, urusan kerajaan tuh. Allah sudah dekat ya kan. Tapi kadang-kadang kita dibawa dalam satu kondisi kayak kalau kita bantuin orang tambah buruk, nggak dibantu. Memang benar keadaannya lagi seperti itu. Walaupun emang karena kesalahan dia. Tapi gini, kita lihat-lihat juga sih, biasanya kita tuh akan melihat bahwa apa benar orang ini se-urgent itu butuh. Kadang-kadang dia maksa-maksa untuk sesuatu yang kayak untuk kebutuhan tersier juga gitu, bukan untuk misalnya dia nggak punya uang, anaknya sakit, itu pasti kita bantu lah. Atau misalnya benar-benar ekonominya lagi kurang banget, ya kita pasti bantu kalau misalnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya maksa-maksa minjem untuk sesuatu yang kayaknya enggak deh, ini nggak mesti dibantu, ya bilang aja enggak, sorry nggak ada gitu. Tapi gue pernah loh, bukan gue yang ngalamin memang, bukan gue ya. Tapi orang ini ketika kejadian ada gue di situ. Jadi orang ini sering datang ke gereja, ke satu full timer yang seorang senior gue lah di gereja itu. Dia cerita, kok gue nggak ada uang, anak gue butuh susu, terus juga kita juga nggak makan dari malam karena nggak ada uang, pengen pinjam uang gitu kan. Waktu itu gue pikir ya udahlah, gue pikir bantu aja gitu kan. Tapi ternyata senior gue ini marah-marah sama dia gitu. Ternyata selama ini dia selalu bantu nih. Ketika dia bilang itu, oh anaknya gak ada susu, oh anaknya sakit, oh belum makan, dia bantu. Tapi uangnya dia gak langsung beliin untuk susu, untuk makan, enggak. Dia pakai buat mabok, pulang gak ada duit. Karena Akhirnya masih dicek dulu sih. iya, abis itu istrinya karena udah gedek dia datang ke gereja, dia ceritain semuanya. Marah akhirnya. Senior gue ini ke orang ini. Enggak, pokoknya kali ini gue gak bantu lu. Digituin, tegas. Lu sekarang kalau belum makan, oke gue beliin makan. Tapi gak ada uang buat lu. Digituin sama dia. Jadi kalau misalnya kita mau nolong orang juga mesti lihat-lihat ya. Lihat-lihat juga ini orang sebenarnya kondisinya bener apa enggak. Kalau misalnya memang perlu kita bantu, kita bantu. Kalau misalnya memang enggak, lu lihat enggak usah ya. Ya kasarnya usah. gak layak dibantu. Nggak layak dibantu. Kan atau mungkin gini, pada saat kita membantu, kita bisa membantu bukan dengan memberikan uang, tapi misalnya Barang. lu butuh apa? Susu. Ya udah kita beliin susu, butuh apa? Popok. Butuh Iya. obat, kita beliin popoknya itu. dijual lagi buat dia mabuk. Sama juga bohong Kesel jadinya. banget sih. Ada yang gua. begitu sih. Ada yang begitu. Ada. Minta beras dikasih Nah. beras. Berasnya dijual lagi sama dia. Ya kan? Buat mabok. Aduh bener-bener banget.
emang penyakit. Tapi yang kasihan tuh gini, kalau kita nggak bantu, yang bikin ulah tuh si ini doang. Tapi istri dan anaknya sebenarnya enggak. Jadi kadang-kadang ya gimana ya gitu loh. Iya. Makanya beberapa kali kejadian kayak gue sama Livi pernah lah ngalamin kejadian. Kita nggak kasih ke si suami, tapi kita kasih ke istrinya langsung. Iya. Pokoknya buat inilah, jangan ketahuan sama lo. Iya. Walaupun pasti ketahuan juga sih. Tapi lebih baik gitu gak sih? Karena juga kita satu sisi kasihan. Iya. Walaupun emang salah lu sendiri gitu Iya. loh. Tapi ya ini satu posisi yang kadang-kadang kita udah kayak gimana ngomongnya ya, kayak udah kayak di posisi yang kayak ini udah pasti apapun yang kita lakukan salah nih. Tapi dari semua pilihan-pilihan salah ini, inilah yang terbaik yang bisa kita kasih. Iya. Sebenarnya kalau misalnya di firman Tuhan juga di Roma berapa tuh? Roma dibilang ya kan, Bis jangan itu berhutang pada siapapun. Sebenarnya Tuhan tuh nggak pengen kita berhutang sama siapapun, karena ketika lu berhutang itu akan satu bisa merusak relasi sama orang yang kita pinjemin. Kalau enggak kalau dia nggak bertanggung jawab. Iya, kalau dia nggak utangnya. bertanggung jawab ya, kalau dia nggak bertanggung jawab akan merusak relasi. Terus juga jadi lebih nggak sehat gitu ke si orangnya ini, ya nggak sih? Karena kayak beban juga nggak bisa bayar-bayar gitu kan, gitu. Pernah diutangin? Ada pernah, ngutangin juga pernah. Lebih sering diutangin apa ngutang nih bro? Lebih bangga yang Kayaknya mana? balance ya. Lebih bangga yang mana? Lebih bangga mana? Dua-duanya nggak bangga sih ya. Karena kan kalau kita ngutang karena kita butuh, ngutangin pun bukan karena kita berlebihan gitu ngutangin gitu. Tapi karena emang niat kita membantu gitu. Oh, jadi lu lebih kayak lu membantu orang yang minjem gitu. Tapi lu udah siap kehilangan kan pada saat lu ngebantu orang. Gue ada satu pertanyaan yang ini, gue agak melenceng dikit ya, tapi cuma satu pertanyaan doang. Kenapa sih lu kalau ngomong harus begini? Dari episode pertama lu Bu, kenapa sih butuh makan gitu? Habit. Oke, next. Daripada gue giniin rambut, Gue coba gitu doang. ini aja ya kan. Jadi gimana Bin maksudnya Bin? Tadi apa ya pertanyaannya? Ya, Enggak lu- bangga, dua-duanya nggak Nggak bangga. bangga. Nggak bangga. Heeh. Siap apa enggak? Sampai saat ini sih nggak pernah nggak balik sih ya kalau yang dipinjemin sih. Oh, Tapi puji memang Tuhan lah ya, puji bertanggung Tuhan. jawab. Coba deh orangnya ngalamin ya. nggak ada yang balikin. Aduh, Aduh. rasanya nyes. Aduh, kita sita Kadang-kadang aja kalau misalnya barangnya. lebih istilahnya ya udah kasih aja sih gitu. Nanti kalau misalnya urusan balik nggak balik sama kayak tadi Firdi bilang, udah rela nggak kembali gitu. Tapi lu setiap Itu kata dia, bukan kata mau gua. minjemin orang, setiap mau minjemin orang lu komunikasi dulu dong sama istri lu kan? Ya pasti. Iya Kan yang dong. megang ATM Ah, beliau. nah iya. Tapi kan megang password lu. Iya Kan kan? nggak usah pakai ATM, M-banking bisa, nggak usah kartu. Iya sih benar. Jurus emang jurus aja lu. Tapi gue banyak nemu ya kasus-kasus temen-temen nih yang terjerat hutang bukan karena maunya dia. Jadi dia tuh kayak jadi penjamin buat saudaranya mungkin gitu kan. Biasanya kan mau utang. Pinjol, bukan. Enggak sih, nggak tahu deh, gue nggak ngerti deh. Pokoknya dia jadi penjamin buat saudaranya dan akhirnya malah dia yang harus bayarin karena itu nggak bisa bayar. Orang itu nggak bisa bayar. Jadi dia yang dikejar sama debt collector apa segala macam tuh dia yang dikejar gitu. Jadi gue cuman mau bilang sama teman-teman semua, jangan apapun alasannya jangan pernah mau jadi penjamin hutang sesamamu. Apalagi orang yang kita gak kenal. Iya. Sama saudara aja kita jangan mau jadi penjamin. Sama saudara, sama siapapun jangan pernah mau. Maksudnya guys. pinjaman apa yang sampai lu butuh penjamin gitu loh. Maksudnya lu pinjam sama siapa gitu. Sampai dia tuh butuh Ke bank penjamin. Ke bank juga Iya penjamin maksudnya kan? lu pinjam untuk apa sampai butuh penjamin. Maksudnya lu lagi pengen beli apa gitu loh. Kalau kayak gue kan, gue gak butuh penjamin karena ya nominal yang gue pakai hanya untuk, bukan untuk sesuatu hal yang kebutuhan sekunder atau tersier. Enggak, emang itu gue kebutuhan dasar yang gue harus urus. Maksudnya kalau sampai gue pinjam yang butuh jaminan, gue pinjam buat apa gitu loh sampai. Such a big money kan Iya berarti makanya. kan. Kalau Berarti gitu, mungkin lifestyle kita juga mesti diperhatikan gitu. Kalau misalnya emang nggak mampu beli barang-barang yang mewah atau barang-barang yang gimana, cuman buat pride doang ya jangan dilakukan lah kayak gitu. Ya gak sih? Karena sekarang banyak orang yang terlibat hutang sampai jual ginjal sampai apa supaya buat beli iPhone, nah jual ginjal. Ada yang jual anak loh, anaknya baru lahir dijual. masa Ada buat yang nggak tahu beli apa. Gitu. kan geblek kan? Ah gila gue sih jadi Ada yang emosi. jual indung telur. Iya. Ada. Ada. Tapi gue juga bingung, indung telur emang laku ya?
ya untuk orang-orang yang membutuhkan ya dia ada yang mencari sih. Wah. Ya tapi kan maksud gue akhirnya lu menghalalkan segala cara untuk lifestyle lu yang ketinggian gitu, yang di luar dari batas kemampuan lu. Makanya kita cuma mau ngomong di sini, mau pesan sama teman-teman supaya kita bisa memperhatikan cara kita memanage keuangan, supaya tidak ada hal-hal yang namanya kita jadi berhutang sama orang, kecuali itu benar-benar urgent banget dan lu harus minjem sama orang yang tepat gitu. Yang tepat tuh apa? Kebiasaan. Nanya balik, kan lu kan sesepuhnya di sini. Kita anggap gini. Orang ini ada orang yang pinjam uang sama kita, tapi bukan karena orang brengsek atau bukan. Emang dia lagi butuh aja. Ya. Misalnya gitu, kita anggap yang kayak gitu ya, yang normal-normal aja. Ini adalah sebuah khotbah atau dari ayat yang gue belum pernah dengar ada yang bahas kecuali gue. Bukan berarti nggak ada yang bahas ya, tapi selain gue belum pernah dengar ada yang ngebahas ayat ini nih. Apa tuh? Ada ayat yang bilang gini, berilah maka kamu akan beri, bukan. Ini ayat yang bilang gitu loh. Kalau lu meminjamkan sesuatu kepada orang lain, jangan berharap kembali, jangan berharap balik. Itu di Lukas ngomong kayak gitu. Tapi nggak pernah ada yang itu, nggak ada yang pernah khotbahin tuh. Karena kalau dikhotbahin nanti banyak yang ngutang nggak balik-balikin. Tapi kan firman Tuhan, maksud Iya. gua gini, lu sering khotbahin, berilah, menaburlah dan iya. kamu akan menuai 30, 60 kali, 100 kali gitu ya. Tapi urusan jangan meminta kembali sesuatu yang udah lu beri kepada orang lain, itu nggak pernah lu khotbahin. Padahal ayat itu simple, jangan meminta kembali hal yang lu udah kasih. Berarti kalau lu nggak yakin untuk memberi ke orang ini, ya lu gak usah kasih dong. Betul. Kenapa nggak berani khotbahin gitu loh. Kayak gitu. Nah, jadi soal utang-utang kayak ini emang kita butuh bijak-bijak. Makanya ketika kita punya penghasilan, kita punya tabungan segala macam, lu udah harus bisa. Kebutuhan pokok gua segini, biaya bulanan segini, ini segini. Duitnya ada, tapi untuk itu. Nah, yang buat dana darurat dan biaya pribadi ada segini. Jadi ketika ada orang pinjam uang, ketika kita bilang, oh gue dananya nggak ada. Bukan berarti kita bohong. Memang dana untuk minjemin orang nggak ada. Ya, betul. Karena selebihnya dana ini untuk kebutuhan yang lebih urgent. Ya. Lu nggak ngertiin gue lagi butuh. Ya kalau gue kasih ke lu, yang berbahaya keluarga gue sekarang. Betul. Jadi kalau lu maksa, lu yang jahat sama gue. Iya, Kayak gitu maksudnya. Ya gak perlu debatin kayak gitu juga sih. Tapi setidaknya kita harus ada perhitungan seperti itu. Benar-benar. Itu benar banget. Iya. Karena memang setiap orang itu kan harus maksudnya benar-benar belajar cara memanage keuangan. Ada lumbung tadi buat apa? Buat dana pendidikan anak misalnya. Lalu buat dana kesehatan, buat makan sehari-hari kayak gitu. Jadi maksud gue gini, jangan cuman gara-gara lu kasihan atau nggak enakan sama orang ini. Terus lu yaudah deh lu mengorbankan gitu kebutuhan lu ini untuk si orang itu. Jangan sampai begitu. Tapi gini, ada yang pernah minjem uang sama kita nih. Ini gue dari kesel sampai lucu. Dia minjem, gue lupa nominalnya berapa ya, gue lupa. Anggaplah minjem nominalnya 7,5, 750.000. Pinjemnya ke istri gue. Ada gak nih 750, gue pengen buat ini. Gue gak ada duit. Gopek deh gitu. Ih gue lagi gak ada duit. 2,5 lah gitu. Ya lu dibilangin berapa kali gue gak ada duit. Ya udah 75. Lu gue pikir ini niat minjem duit gak sih? Dari 7,5 jadi 75.000. Jadi buat apa gitu ya? Kayak buat apa lu? Lucu banget makanya. Apa-apa. Jadi lucu gitu maksud gue. Tapi gini, ini ada satu saran, gue lupa gue dengar dari siapa. Ketika lu lagi urgent, bener-bener urgent banget ya. Bener-bener urgent banget. Makanya kenapa lu penting banget punya banyak teman yang dimana nama lu tuh emang baik di mata mereka. Ketika satu orang temen lu pinjem nggak bisa minjemin lu uang, misalnya lu butuh 500.000, lu langsung pinjem, ada 500.000 nggak? Waduh nggak ada karena buatnya gede, ya kan? Tapi lu butuh banget 500.000, tapi nggak ada satupun yang bisa kasih lu pinjam, bukan karena mereka jahat, tapi memang mereka duitnya nggak ada, nggak ada. Ada cara kedua, kalau lu punya banyak teman, lu datengin 10 teman pinjem goban. Ya dong, bener tapi gak? ribet banget gak sih? Loh, tapi satu orang. Mohon maaf ini jadi ngajarin netizen. Loh betul. Ngajarin netizen. Betul. Iya juga ya gitu ya. Enggak, betul. Gue aja Jadi gak gini, kepikiran loh. Jadi gini, misalnya gue lagi butuh gopeceng misalnya ya. Gue pinjam langsung sama si Christian. Chris pinjam dong gopeceng, gue lagi butuh nih. Aduh gue gak ada kok gopeceng.
Tapi kalau misalnya gue datang ke dia, Chris gue pinjam goban dong. Oh nih, gak usah balik juga gak apa-apa maksudnya. Tapi kalau gue bisa, makanya gue bilang kalau lu punya nama baik di depan teman-teman lu, nama baik otomatis gini dong. Gak mungkin nama baik gini, gue kenal baik dia gila, dia mah rajin hutang. Gak mungkin. Gak mungkin dong. Ini kan dalam satu kondisi ketika lu lagi urgent dan gak ada satupun yang mampu buat bantu lu pinjemin uang. Datangin 10 temen lu pinjem nominal kecil, tapi ke banyak orang. Dengan catatan lu Ajarin lu. emang gua ngajarin. Tapi gini, ini gue bilang makanya dalam keadaan lu emang sedang urgent dan lu punya nama baik. Karena kalau nama lu jelek, lu pinjam ceban pun gak bakal ada yang mau kasih. Berdoalah sama Tuhan biar ada yang ngirimin uang itu. Lu pikir ini bukan hasil doa, dapat hikmat. Datengin 10 orang. Hikmat. Iya bentuknya hikmat. Betul dong, Iya, hikmat bener dong. juga. Makanya kalau mau ngomong pegang mic. Dobi, pengen jeletuk dia. Iya Enggak, juga ini sih. dalam satu kondisi yang benar-benar urgent. Maksudnya kita kan butuh hikmat juga. Mm-mm. Gitu kan. Maksud hati kan lu pengen pinjam ke satu orang aja biar gampang. Tapi kalau orang itu nggak bisa, lagi nggak megang uang segitu Iya. banyak gimana? Betul. Makanya usahain nih kalau misalnya di dalam kelas keuangan yang pernah gue belajar. Ini Ibu Sri Mulyani. Jadi gue juga masih belajar ya tentang hal ini. Jadi selain kita memanage keuangan dengan baik, ya punya pundi-pundi Pundi-pundi uang keuangan. untuk kesehatan, buat biaya pendidikan dan sebagainya gitu ya. Kalau misalnya bisa, kita mengusahakan supaya di tabungan kita itu ada uang untuk 3 bulan kita hidup. Ada Jadi yang bilang 6 bulan malah. Ada yang bilang. ya kalau mampu 6 bulan ya lu mau punya uang, maksudnya ya lu bisa mengusahakan lebih lama ya lebih bagus. Cuman minimal banget. Ada Minimal simpenan banget. kan. Iya, misalnya pengeluaran lu sebulan dengan sebenarnya 20 juta misalnya. Usahakan di tabungan lu ada untuk 3 bulan itu. Iya. Kalau jadi misalnya lu sakit atau in apa. case lu Iya. bangkrut gitu. Setidaknya lu masih bisa Iya, hidup amit-amit selama sih, 3 jangan bulan sampai gitu. Iya In benar. case. Iya. Dengan catatan dalam 3 bulan itu lu Heeh. berusaha cari peluang untuk Iya, bangun bener. kembali bisnis lu kan. Bener. Dan kalau misalnya ada teman-teman yang nanya gimana dong Kak kalau misalnya gue nih udah terjerat sama hutang dan kartu kredit dan apa. Ya secara satu-satunya adalah lu benar-benar sekarang lu mesti bangkit. Lu cari cara untuk punya pendapatan lebih. Dan cari 10 orang itu. Jangan kerja. Iya kerja. Karena gue pernah dengar cerita dari dulu yang di senior kelas keuangan gue. Dia pernah hutang, itu terjerat hutang sampai 900 juta, almost 1 miliar ya. Dan dia Zimbabwe. bisa, Zimbabwe. Mata uangnya. enggak, 900 juta rupiah. Lalu setelah dia ikut kelas keuangan ini kan dia diajarin cara memanage keuangan gimana, tentang harta, tentang hutang dan sebagainya. Akhirnya dia memutuskan untuk dia membenahi keuangan dia dan dalam 6 bulan dia bisa melunasi berapa? 900 juta. 900 itu. juta. Dengan benar-benar Kau dia pe tiao. Buat yang nggak tahu. dia menjual maksudnya aset-aset yang bisa dia jual ya kan. Kemudian dia cari penghasilan yang suami istri ini cari penghasilan lebih, benar kerja lebih keras lagi supaya dia bisa membayar. Jadi lo bayar dulu hutang yang prioritas caranya. Iya. Bayar dulu hutang yang prioritas, baru setelah selesai lo bisa yang lain-lainnya. Karena yang prioritas kan nggak perlu antri. Betul kan? Iya benar. Betul kan? Di bank apa tuh? Bang capek antri. Iya gitu. Jadi semua tuh ada caranya. Atau mungkin kalian juga bisa ikut kayak kelas-kelas keuangan yang ada beredar gitu ya. Jangan ikutin kelas-kelas keuangan yang di dalamnya ada makanya menabur dan Tuhan akan berkati kamu 100 kali lipat. Udah tinggalin kelas kayak gituan. Iya sih bener ada Apalagi juga yang ada jangan sampai tidak berpuluhan. Aduh, kan ada kayak begitu ya. Kenapa kamu berhutang? Kalian kamu tidak sih perpuluhan. nggak berpuluhan. Nah, Iya, itu ada. Kamu. Makanya nonton episode kita yang perpuluhan nanti ya. Nanti udah lewat, Udah lewat. Bu. Kok nanti? Perpuluhan belum? Belum tayang ini syutingnya udah, udah iya. minggu keberapa? Buat minggu keberapa? Oh maaf, udah keder saya. Oh. Tepok juga. Iya, jadi sampai mana tadi itu? Nah, ya udah soal mengatur. Iya. Tapi gini, lu serajin-rajinnya ikut kelas manajemen keuangan, tapi kalau dari elunya yang emang nggak mau menyadarkan diri lu tentang manajemen keuangan, nggak guna juga itu kelas. Si betul juga. Nggak guna. Bisa dibilang gini, oke lu harus sisihin tabungan lu 30% yang nggak boleh diotak-atik. Tapi begitu lihat ada barang promo dikit, lu udah gatel langsung beli ya. Iya.
amblas juga uang lu. Iya, iya. Tapi kalau lu mau selamat dari jeratan hutang itu atau melepaskan diri dari kebiasaan hutang, mau nggak mau sih. Iya, lu harus punya motivasi yang kuat Bener. dan lu, iya istilah kerohanian tuh daging lu nggak boleh lebih kuat daripada iman lu gitu loh. Dan Tuhan tuh nggak suka orang yang berhutang, guys. Nah ini penyakitnya gua dulu waktu awal-awal nikah adalah gini, ketika gue punya uang, gue mikir, gue ada uang, gue pengen beli ini ya gitu. Terus gue pikir dong, kayaknya nggak ada pengeluaran deh. Oke, gue beli. Pas gue beli, udah bayar lunas, baru buset gue harus bayar ini. Karena nggak dipikirin baik-baik. Iya, betul. Sekarang gue, ya sampai sekarang gue kalau bilang gue udah luar biasa ini pun enggak. Tapi setidaknya gini, gue punya rem cakram dalam hidup gue. Istri gue. Jadi ketika ada duit, yang gue pengen beli ini, boleh nggak? Dia suka ngomong gitu di depannya. Beli aja, gue mah gak pernah larang asal ada duitnya. Waktu gue gak ada duitnya, gue ngerasa tersindir. Tapi pas ada duitnya, gue ada. Yang apa beli aja. Tapi inget loh harus bayar ini. Gimana sih? Itu di depan dulu dong. Iya, ngingetin Depan ya. dulu, jangan Iya. bilang boleh dulu gitu. Kan gue jadi udah seneng dibanting lagi gitu loh. Tapi ya pentingnya punya pasangan yang saling support itu di situ. Iya. Supaya iya. kita nggak salah melangkah. Ada barang yang prioritas kan yang di bawah ini lu nggak beli pun hidup lu nggak akan jadi berubah hancur gitu Iya, loh. Nah, jadi gue juga mau sampaikan sama teman-teman ya, mungkin kalau misalnya ada hutang itu kan berarti misalnya cicil mobil. Cicil mobil boleh gak sih misalnya gitu, Boleh. cicilan boleh. Tapi lo harus bertanggung jawab bayar. Jadi gini, lo misalnya mau beli sesuatu yang dimana lo harus nyicil, artinya lo mesti utang. Lo harus, rese. Lo harus bener-bener bertanggung jawab men sama apa yang lo lakukan. Tapi gitu. gini, sebelum cicil uang, lu make sure Betul. penghasilan lu berapa. Iya. Kalau gaji lu 3 juta sebulan, lu pengen beli mobil termurah gitu yang harganya 150 juta, ya jangan. Iya. Itu cicilannya aja, lu mau ngambil berapa tahun sekarang gue tanya. 5 iya. tahun, 5 tahun aja harga 150 juta itu sebulannya bisa 2,3 sampai 2,5. Lu mau hidup dengan 500 ribu, kenapa harus beli mobil sih? Beli truk gitu loh, lebih bisa dipakai buat ngangkut sekalian. Bisa gitu. disewain juga ya bro. Iya, maksudnya kenapa harus beli, apalagi zaman sekarang ini, gue sih agak senang juga dengan perkembangan Indonesia dari segi transportasi. Masih belum perfect sih memang, karena begitu turun misalnya di bus Transjakarta atau MRT, kita mau ke tempat tujuan masih harus jalan dulu kemana, lewat mana kan. Kalau pakai mobil, pakai kendaraan pribadi kan enak langsung nyampe di tempat. Tapi kan kos kan itu kan, bensin lah, servis per 5.000 kilo per 6 Belum bulan. pajak lagi. Belum pajak, lu harus hitung itu semua. Ya. Untuk di kondisi lu, mana yang lebih ideal untuk hidup lu. Ya, Gue betul aja, gue pernah ngomong sama istri gue gini, gue pengen beli skuter nih, gue pengen gila gitu. Maksudnya di kepala gue nih, ini di kepala gue ya. Nanti gue naik skuter ke stasiun busway, sampai ke HI, naik MRT, pergi kemana gitu. Di kepala gue, ketika gue beli itu skuter gak tahu deh kenyataannya gimana. Iya benar. Tapi setidaknya semuanya dipikirin dulu Iya. gitu. Ketika lu punya keinginan, jangan buru-buru pengen lu wujudkan. Betul. Coba dipikirin semuanya dulu Iya. gitu. Ya. Kalau misalnya memang kayak keuangan lo nggak sanggup untuk membayar semuanya itu, bertanggung jawab atas semua itu, mendingan lo pikir-pikir lagi dan kalau bisa jangan nanti dulu aja, tunda dulu. Bersabar dan berjuang Iya. dulu lah gitu. Iya tunda. Atau mungkin lo bisa bekerja lebih keras untuk dapat penghasilan lebih banyak lagi untuk bisa memenuhi semua kebutuhan lo gitu. Gue ada teman nih, seorang pemusik juga lah. Dia tuh dari dia masih sekolah atau dari masih pokoknya udah lama lah. Dia pengen punya mobil ini atau enggak? Mobil yang paling susah dieja. Peugeot. Peugeot. Ya kan? Beda kan? Peugeot. Ya, tau gak penjual mobil bekas nyebutnya apa? Pisut. Serius, gue bilang. Karena tulisannya kan Peugeot gitu kan tulisannya kan. Kalau Peugeot, ya bodoh lah, itulah pokoknya Pisut. Yang seri apa gitu gue lupa, yang warna merah gue lupa nama serinya apa. Dia pengen banget beli itu dari dulu. Ketika kerjanya lumayan oke, dia belilah mobil itu tapi udah second dong karena itu barang udah lama. Dia seneng banget waktu beli. Tapi sebulan 5 kali masuk bengkel, sekali masuk 3,5 juta, 3,5 juta. Dan dia kerjaannya bukan kerjaan yang ini. Jadi kan ada kayak bodoh gak sih lo maksud gue gitu loh. Ya. Jadi Nah, itu kan- maksain ya, kayaknya maksain banget. Semua harus dipikirin. Kalau lu udah kaya raja, tajir melintir, gondang-ganding segala macam ya silakan. Ya ada pertanyaan masuk Ya. silakan. Tapi ada loh orang-orang yang kayak
memang kan kita harus kayak sadar ketika kita mau sesuatu ya harus dipikirin dulu kita mampu gak untuk bayar itu. Tapi ada orang-orang yang kayak harus dipicu dulu gitu, kayak gue harus bayar harga nih, coba dulu deh. Malah dia jadi terpacu untuk kerja keras lebih lagi untuk bayar itu. Ada loh orang-orang kayak gitu. Tapi Paham nggak bisa jadi standar kan. Kita ngomong yang idealnya. Iya. Kalau kayak gitu oke, mungkin orang itu Ada. bisa untuk mendidik dirinya untuk kerja keras. Tapi berapa banyak yang nggak bisa nih? Yang fail juga, ada yang fail juga. Iya, ya. maksudnya Jadi- jangan dijadiin ideal, jangan jadi. Bu silakan kalau emang lu bisa kayak gitu. Tapi kalau itu bukan sebuah standar yang ideal. Ada hitungan gini. Kalau lu mau punya cicilan dalam hidup lu, cicilan itu total semua cicilan dalam hidup lu nggak boleh lebih dari 30% dari pendapatan lu Jadi sebulan. ibaratnya kayak Ya gue dicuekin. gue harus nekat dulu gitu. Ketika gue nekat kayaknya bisa aja gitu loh gue bayar. Ketimbang gue ragu-ragu malah jadi takut gitu loh, maksudnya apakah gue bisa gitu. Malah jadi kayak gak maju-maju gitu ibaratnya. Ada loh orang-orang kayak gitu maksudku. Ada. Bisa. Bisa. Jadi dia mau gak mau yaudah deh gue nekat aja. Nanti juga Tuhan cukupin. Dan ternyata Gambling Bawa gak sih? Tuhan, bawa Tuhan. Gambling gak sih? Gambling Iya, gak sih? sebenarnya gambling. ya. Heeh. Dan itu nggak baik. Nggak baik dong. Ya kalau hasilnya bagus ya bagus, tapi kalau Kalau enggak jelek gimana? hancur. Ya Kalau kan? jelek Jadi gimana? maksain diri, jadi kelibet, kejerat sendiri gitu. Ya kan? Nah itu gue waktu beli mobil pertama kali kan dibantu temen DP-nya maksud gue. Karena kita nggak bisa bayar DP-nya karena kan harus 30% dari harga mobil kan. Itu waktu gue beli temen gue bantu, oke gue pinjemin buat DP. Jadi selama 6 bulan pertama gue tiap bulan yang pengeluaran pasti adalah bayar cicilan mobil dan bayar cicilan DP. Ya. Belum pengeluaran rumah tangga, Mm-mm. belum lain-lain pokoknya ya. Uh-uh. Terus satu kali di bulan keberapa gitu gue minta tolong istri gue ngitung. Uh-uh. Coba hitung yuk sebulan kita keluar berapa duit sih? Hitung lah kita. Uh-uh. Gue sampai kaget. Jadi gini pendapatan gue waktu itu terbesar tuh pendapatan dari gue. Waktu itu masih freelance fotografi. Ya. Ya pendapatan freelance ya oke lah bisa nyampe angka 5, 6, kadang-kadang sampai 8 atau 10 juta bisa waktu Ya. itu. Tapi ya yang pastinya kayak di angka kepala 5 lah gitu ya. Ya. Si Livi waktu itu, istri gue Livi maksudnya, waktu itu make upnya belum serame sekarang. Ya, wih Belum. sekarang rame sekali, Belum susah tuh. menemui Iya. jadwal yang pas sama ibu. Betul sekali karena dia jalan-jalannya ke PRJ, jadi PRJ rame banget. Iya. Nah, waktu itu dia belum terlalu rame lah. Terus gue minta dia hitung. Kita ada berapa, udah apa pengeluaran tiap bulan berapa sih? Yang gue kaget adalah ternyata dengan pendapatan gue yang cuma sekitar 5 jutaan itu, dan Livi sekian lah pokoknya, tapi nggak terlalu banyak waktu itu. Ternyata pengeluaran kita per bulan itu mencapai ada di angka 11.500.000 belum termasuk makan dan bensin. Ya. Kok nutup? Gitu loh, maksud gue kok nutup ya? Karena kita ada kerjaan-kerjaan yang di tengah-tengah minggu segala macam, akhirnya dapat penghasilan lagi, kita kumpulin lagi, kita buat bayar lagi. Langsung udah jangan hitung lagi, jangan hitung. ini ada pekerjaan tangan Tuhan, udah jangan hitung. Pokoknya kita terus lakukan gitu. Tapi itu bikin kita deg-degan terus, maksud gue Iya. oke Nggak nyaman penyertaan Tuhan sih penyertaan Tuhan, Iya. tapi mau sampai kapan hidup deg-degan? Iya benar Maksud sih. gue gitu. Jadi mendingan kita bijak-bijak lah. Kalau sekarang ini mungkin Tuhan lagi berbaik hati karena mungkin kita masih kayak katakanlah baru gitu. Baru dalam menjalani hidup sebagai suami istri, makanya Tuhan selalu tolong. Tapi kan kalau selamanya kayak gitu kita akan terus jadi bayi rohani. Kita gak pernah dewasa. Mm-mm. Makanya tambah lama tambah belajar, mulailah kita belajar ngelola uang lebih benar. At least soal ngerem Ya. lah. Ya, ya, Soal direm. ya benar. Dan apa namanya? Ada lagi, Bu? Masih mencerna. Ya, jadi kalau misalnya ada pertanyaan, gimana harusnya kalau misalnya gue udah terlanjur hutang dan gue nggak mampu bayar, gue harus gimana? Kita Datang pada Tuhan. kita bisa Bukan minta jawaban. pengampunan sama, kan di Firmanto juga bilang, minta pengampunan sama orang yang kita utangin. Kayak misalnya contoh kemarin ini di usaha suami gue ya, ada satu perusahaan yang utang sama perusahaan suami gue, itu jumlahnya besar, big money, ya kan? Tapi si orang ini bener-bener emang dia juga lagi kolaps perusahaannya, dia bankrupt gitu, dia nggak bisa bayar. Nah yang dilakukan apa? Dia emang nggak bisa bayar, tapi dia datang sama suami gue, dia
kok gue bener-bener sorry banget, gue bener-bener gak bisa bayar, usaha gue udah bener-bener bankrupt dan gue gak tahu lagi mesti gimana gitu. Dan sekarang yang gue cuman lagi berusaha kok supaya ini gimana caranya supaya usaha bisa bangkit, gue bisa bayar utang gitu. Dan memang sebagai orang yang percaya sama Tuhan, Kira yang orang punya baik. iman, Kirain orang baik. karena kita juga udah belajar ya bahwa sebenarnya harta yang kita miliki, semua kepunyaan kita tuh milik Tuhan. Betul. Kita tuh sebagai pengelola. Betul. Ya, karena mungkin karena gue sama suami gue tidak merasa memiliki sepenuhnya apa yang ada di Kita punya. yang kita yang punya. Kita pegang ini. Ya, Karena harta yang paling berharga adalah keluarga. Harta yang paling berharga. Kita akan kembali setelah episode. gue lama yang ngomongnya, gue Iya, emang. terbata-bata ya. Abis itu bingung, bener gak sih? Nanti dicepetin aja lah speednya. Iya. Ya udah pokoknya intinya karena kita tahu bahwa harta ini bukan punya kita, ya kan? Jadi karena ini milik Tuhan, kita hanya pengelola, kita memberikan kemurahan hati. Apa tuh? Memberikan kemurahan hati sama enggak tadi dia kenapa begini-begini lo kenapa? Malah kasih tahu ke kamera dong ada apa di belakang. Emang ya Enggak, gitulah gua dia. nggak ngerti, Udah. gini-gini Enggak, dia pengen main squishy. Ya udah itu pokoknya kita bermurah hati untuk memaafkan gitu, mengampuni dan jadi gini, ketika kita mengampuni Memberi atau kesempatan memberi lagi lah ya. kesempatan buat orang itu, kita juga jadi nggak jadi beban, Iya jadi betul. nggak berat gitu. Tapi Ya karena orang udah, itu juga berani datang untuk minta kan. betul. Enggak yang diem-diem gitu loh. karena seringnya udah beberapa kali kejadian orang yang utang sama suami gue datang minta maaf karena emang nggak bisa bayar karena memang kondisinya emang nggak bisa gitu. Mau Betul. apa lagi yang mau dia iniin Iya. gitu. Makanya. Dan balik lagi ya soal utang ya. Kenapa sih orang bisa sampai berhutang? Sebagian besar itu pasti alasannya ujung-ujungnya cuma satu. Ketidakmampuan dia mengatur keuangan dia. Ya. Pemasukan dan pengeluaran enggak balance. Kemauan dia untuk beli barang jauh lebih besar daripada penghasilan dia. Nah ini yang bikin dia jadi seperti itu. Dan dia selalu kemakan pada jebakan-jebakan diskon, obral, cicilan. Hati-hati Apalagi tuh. sekarang gitu kan. Iya. Cicilan mudah banget. Makanya ada orang yang kerjaannya ngojek tapi mobilnya bisa Ninja 250R. Bisa gila, gua yang beneran punya kerjaan aja itu motor juga boleh dioper dari bapak gua. Enggak yang membanggakan Iya, gimana iya, gitu iya, maksud iya, gua. iya. Tapi Hati-hati juga tuh sama pinjol-pinjol gitu ya. iya itu kan kalau kena pukul, Pinjol. Nyebelin ah. Ya pokoknya buat sama pinjol sama orang yang mau minjemin uang dengan bunga yang tinggi itu hati-hati banget. Dan Mendingan nggak mudah. usah. Hah? Dan mudah. Dan mudah. Itu Cukup kayak cuma KTP. sekedar ini doang tahu dentikan jari doang. Iya gampang, tapi hidup semua orang yang ada di kontak handphone lu menderita gara-gara lu. Nyebelin banget sih emang. So, makanya jangan sampai tidak bijak terhadap keuangan kita, pengeluaran pemasukan kita, itu karena semua juga ada diatur di firman Tuhan. Kalau kalian mau rajin baca di Alkitab silakan baca bagaimana kita seharusnya bijak dalam pengeluaran dan pemasukan. Dan gua rasa itu cukuplah untuk episode hari ini tentang hutang karena gua tahu dia juga udah ngeblank sekarang. Dan kita akan kembali pada episode berikutnya yang lebih seru. Apa? Bersama dia. Bersama. Nanti diikat aja ya. Mana ada cut dibagi cerita? Gak ada. Nggak ada ya. Gak ada. Well, thank you banget buat teman-teman semua dan kita mau mengencourage untuk teman-teman untuk lebih bijaksana dalam mengatur keuangan, memanage keuangan. Kalau Ya, udah misalnya saya sebut perlu itu tadi. mengikuti kelas keuangan yang ada ya, yang Sobat saya yang super. Itu kelas motivasi. enggak, bukan kelas motivasi, kelas keuangan kayak misalnya dual class gitu ya atau kelas keuangan yang lainnya supaya bikin kamu lebih pintar lagi mengelola keuangan dan nggak perlu utang-utang lagi karena Tuhan nggak suka sama orang-orang yang nggak bertanggung jawab dengan hutang yang mereka lakukan. Oke? Masalahnya bukan di hutang tapi di tanggung jawab. Betul. Ya maaf saya potong. Silakan lanjut lagi. Jadi nggak enak mau nutup Iya ya. oke maaf. Gagal dah. Ya maaf. Ya bersama saya Claudia Yuniar Dan dan saya Ferdinand Dominika, ada teman kita Robin di keyboard, ada Christian di kamera, ada Livia, ada Esther di belakang sana. Dan kita akan kembali pada episode-episode berikutnya di cerita-cerita selanjutnya di Bagi Cerita. God bless you. Bless, God bless.